Kalau murid muji guru biasa, tapi guru muji murid itu luar biasa. Ketika dia gagal di dalam bersifat dengan sifat mulia, paling enggak bersifatlah dengan sifat insaf, tahu diri, sadar kalau saya kurang. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Kota Tarim dan kita masih ngebahas seputar inovasi, edukasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan membahas seputar relasi antara murid dan juga guru bersama Sayyidil Walid Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Husain bin Saleh bin Abdullah bin Jindan bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Syekhan ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini apa ziarah berapa tahun yang lalu, Pak? Terakhir ziarah ke Tarim? 7 tahun yang lalu lebih kurang. 7 tahun yang lalu untuk ziarah, tapi untuk hadir acara Sya'baniyah, ziarah Hud di bulan Sya'ban, kemudian nisfu Sya'ban di Tarim sini, ini tahun 2001 terakhir. Ya, ini tepatnya 20 tahun yang lalu. Bersamaan dengan kejadian 11 September sana. Nah, itu kita ada di sini. Alhamdulillah. Ya udah, Pak, langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Fadhal. Pertanyaan yang pertama, apakah perbedaan antara guru muallim dan juga syekh murabbi? Syekh muallim atau syekh murabbi? Masya Allah. Kita belajar semuanya mesti pakai guru dalam segala hal. Di dalam ilmu terutama. Wa amma syekhul murabbi atau tahkim. Syuyukh itu ada syekhul ta'lim, syekhul tarbiyah, syekhul tahkim. Adapun syekhul ta'lim nggak apa-apa. Banyak pun juga baik. Syekhul tabarruk lil barakah juga banyak pun nggak jadi masalah. Tetapi sama syekh li tahkim itu biasanya cuma satu, yang mana seorang murid di hadapan syekh tersebut bagaikan mayit di hadapan tukang mandiin, menyerah secara totalitas, taslim secara totalitas kepada syekh tersebut. Fa yaqul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, man la sahib fi zamanih syekh arif makin marad hayatuh wa huwa ma'dud fil muflisin. Orang kalau nggak dekat di zamannya dia, nggak menjalin hubungan dengan seorang syekh yang arif billah, yang makin tamakkan, memiliki sabat, kedudukan yang kokoh di dalam yakinnya, dalam imannya, dalam akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama teligin, maka berlalu umur hidup sedangkan dia dalam keadaan bangkrut akal, bangkrut ilmu, bangkrut adab, bangkrut akhlak, bangkrut dari sifat-sifat yang mulia, bangkrut dari iman, bangkrut dari ihsan. Waliyadzubillah. Adzal muflis yang sebenarnya. Terus gimana di zaman sekarang kita bisa menemukan syekh? Harus pasti ada di zaman sekarang. Imam Al-Haddad dalam Adab Sulukul Murid bilang terkadang seorang murid dia mengira kalau dia nggak punya syekh ya, yang tahkim, yang ngebimbing dia, yang nuntun dia, padahal dia sebenarnya punya syekh, asal dia punya kesungguhan. Sampai dibilang oleh beliau, "Lau sadaqal murid lawajadul masyayikh indal bab." Kalau seandainya seorang murid pencari akhirat memiliki kesungguhan, mereka bakal temukan para syuyukh, para syekh, musallik yang menempuhkan orang ke jalan Allah Ta'ala, itu akan ada di depan pintunya dia, siap. Akan tetapi ketika kita mau sadar diri, maka yang kita temukan adalah kurang sidiknya kita, kurang kesungguhan kita di dalam menempuh jalan akhirat ini. Walabut pasti kalau orang ada kesungguhan pasti bakal temukan syekh, bakal temukan guru yang membimbing dia. Wasyuyukh ada yang zahirin, ada yang khamilin. Begitu. Wa huwa alladzi ijtama'a qalbuk alaih, yang mana hati kita terpadukan kepada orang tersebut. Allahu. Alhamdulillah. Wa kam bihusnul dzan min imdadi. Tapi semuanya harus dengan husnul dzan, baru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau nggak punya husnul dzan, walaupun punya matanya seperti mata kelelawar, nggak bisa ngelihat cahaya. Terus kalau di zaman sekarang kan orang banyak yang ngelihat media sosial, ngelihat guru belajar ngambil ilmu dari media sosial. Apakah itu cukup dinamakan guru apa? Lah, orang guru mangkan syekhu kitabu faqat wa aktsar min shawabi, yang berguru hanya kepada buku banyakkan salahnya daripada benarnya. Begitu juga man ta'allama bi ghairi syekh fa syekhuhu syaitan. Orang kalau belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Itu yang padahal pakai kitab. Maka syaitan yang jadi pembimbingnya dia. Lebih banyak salahnya daripada benarnya dia. Abu Bakar Al-Habib Bakar bin Ali Al-Masyhur bilang, "Man kana syekhu syarituh katsura khabituh."
Orang kalau bergurunya kepada dulu kaset yang ada pitanya tuh, kaset, itu kaset kadang suka kusut. Nah, orang kalau gurunya sama kaset, ilmunya kusut. Amalannya juga campur aduk, kusut. Lain halnya kalau kita lah, ini syekh yang udah kita kenal, memang kita berguru kepada dia, begitu. Cuma di waktu-waktu tertentu kita nggak memungkinkan untuk hadir secara jasad, hingga kita menyaksikannya melalui media sosial orang yang memang kita sudah betul, kita sudah kenal, dan itu pun ketika ada iskal kita langsung kembali merujuk kepada sumbernya. Ada labas, nggak apa-apa yang seperti itu. Sebab sebagaimana ketika seseorang kesulitan untuk duduk jumpa kepada kaum arifin salihin, fakutubuhum hilatul faqid, inda faqdihim fakutubuhum hilatul faqid, maka kitab mereka, ucapan mereka itu adalah salah satu siasat untuk mensiasati ketiadaan mereka, ya, dari kalamnya mereka, dari ucapannya mereka. Idza fatani gurbul ahibati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau nggak bisa ketemu langsung, maka kenangan mereka, karir sam'i, dzikrahum wa hadithahum ta'amal ma'i bihayatihim ihsana. Ntar terjemahin tuh di bawahnya. Terus ketika kita sudah menemukan syekh mutamakin murabbi, apa yang harus kita lakukan? Pasrah, menyerah, tunduk, patuh, taat, bersimpuh di hadapan dia, seperti patuhnya dan menyerahnya seorang mayit, jenazah, di hadapan tukang mandiin, diarahin ke kanan ngikut ke kanan, diarahin ke kiri nurut ke kiri, taat kepada perintahnya, nggak membantah. Apa yang dia larang dia jauhin sejauh-jauhnya, memegang omongannya dengan kuat. Kemudian juga jangan sampai menyakiti hatinya, bersegera menuju ridhonya dia. Sampai dibilang oleh para ulama itu jangan sampai kita durhaka kepada guru, sebab ugugul walidain, kalau dia taubat diampunin durhaka sama orang tua, tapi ugugul ustadzin, durhaka kepada guru syekh, ada la yughfar, maknahu la yughfar, ya, dikhawatirkan biasanya orangnya itu kualat hingga meninggalnya suul khatimah. Wal iyadzu billah min dzalik. Tapi hatta al-uquq kalau dia mau taubat, di pintu taubat lebih mudah daripada untuk orang yang durhaka kepada ustadz dan guru. Terus apa yang dimaksud dengan ta'alluq atau koneksi batin antara guru dan juga murid? Menjalin hubungan batin itu adalah dengan taat kepada perintahnya, mau ustadznya ada depan mata ataupun nggak ada, gurunya ada di depan mata ataupun nggak ada, gurunya hadir ataupun nggak hadir, dekat ataupun jauh, buat dia sama. Ketika gurunya dekat ataupun jauh, dia taatin semua perintahnya, diambil musyawarahnya dia, pendapatnya daripada guru tersebut, bermusyawarah, nggak bergerak melainkan dengan arahan dari guru pembimbing dia, hingga mendapatkan sirul intiwa. Wal intiwa hadza, hingga setiap orang yang duduk dengan dia merasakan aura daripada syekhnya tersebut. Subhanallah, udah husulul intiwa tersebut. Terus ada gak contoh cerita ikatan antara guru dan kalau mau bicara murid seperti Syekh Ali Baras, guru seperti Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mau bicara murid seperti Al-Hayy Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru seperti Sayyidina Husain bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Ada Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas waktu izin mau berdakwah, diizinkan untuk berdakwah, dibilang sama gurunya bahwasanya setiap kamu laluin kampung, kalau kampungnya itu semangat menerima engkau, ya kamu dakwah di situ, tapi jangan tinggal mugim di situ. Lanjut ke kampung berikutnya. Nah, terus sampai kapan? Sampai ke kampung yang benci sama kamu, yang mencaci kamu, yang tidak menginginkan keberadaanmu di situ. Nah, kamu dakwah di situ, kamu sabar di situ, kamu duduk di situ. Kata beliau nurut hingga berubah kampungnya penyamun, kampungnya penjahat menjadi kampungnya solihin wal auliya. Sarah Huraidah. Itulah kampung Huraidah. Subhanallah. Berkataat kepada perintah gurunya Sayyidina Husain bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang ra'aitu Umar bin Abdurrahman fa'ajabani tawaddu'uhu fasa'altullah an yukrimani bitawaddu'ih. Saya jumpa dengan guruku Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya kagum takjub dengan tawadhu yang dimiliki oleh beliau, dan aku meminta kepada Allah agar Allah memuliakan aku dengan tawadhunya beliau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman, kalau murid muji guru biasa, tapi guru muji murid itu luar biasa. Ditanya Umar bin Abdurrahman pendapat beliau tentang Imam Al-Haddad.
Dijawab oleh beliau, tarim turabbi. Ini didikan tarim. Begitu, membuahkan, menelurkan orang-orang besar yang penuh dengan keilmuan dan tawadhu seperti Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Masya Allah. Dan taslimnya mereka, menyerahnya mereka luar biasa. Bahkan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu beliau bilang kepada muridnya Syekh Ali Baras, kalau ada seorang badui yang hidup di pedalaman jauh dari peradaban, istilahnya kalau mau buang air kecil dia langsung kencing di tempat, saking terbelakangnya dia, tapi dia datang kepada saya dengan kesungguhan mau dekat kepada Allah Ta'ala, dalam sesaat saya sampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi masalahnya nggak ada kesungguhan. Beda ketika orang datang tuh dia bawa lampunya dia, di lampunya udah ada minyaknya, udah ada sumbunya, semuanya udah siap begitu, tinggal nyalain korek sedikit, percikan langsung menyala itu lampu. Akan tetapi kalau dia datang dia nggak bawa apa-apa, begitu, dia nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa lampu, dia nggak bawa minyak, dia nggak ada sumbunya. Nah itu perlu proses lama, dan yang mempercepat segala proses tersebut adalah memperkuat masyhad kita, husnudzan kita, terutama kepada syuyukh al-murabbiin, yang mana itu merupakan hal yang langka sekarang ini. Banyak orang mengklaim, oh ini syekh, ini ustadz, ini alim, ini murabbi, tapi cuma klaim doang. Ini zaman sekarang jangan terlalu ghurur, jangan terlalu senang kalau dipuji macam-macam. Kebanyakan pujian yang isinya kosong belaka, gitu, jauh daripada hakikat. Dan Ali bin Abdullah bin Syihabuddin bilang ini zaman adalah zaman di mana manusia itu taraku kulla syai', meninggalkan semua kebaikan, wadda'au kulla syai', dan mengklaim punya segalanya, begitu. Wafatahum kullu syai', mereka hasilnya kehilangan segalanya. Mereka tinggalin segalanya, mengklaim punya segalanya, akhirnya nggak dapat segalanya. Paling enggak orang ketika inda fagdil ittisaf fala agalla minal insaf, ketika dia gagal di dalam bersifat dengan sifat mulia, paling enggak bersifatlah dengan sifat insaf, tahu diri, sadar kalau saya kurang, paling enggak begitu. Tapi kesadaran diri pun juga kagak, ya udah, jadinya seperti itu. Zamanul ghurur, zamanul zur, zamanul da'awi. Terus bagaimana caranya kita bisa sampai ke totalitas menyerahkan diri kepada guru? Kuncinya adalah husnudzan kepada guru kita, begitu, menyerah kepada apa yang diarahkan oleh guru kita. Dan ini adalah sesuatu hal yang langka di zaman sekarang ini. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadhahan bil adillati, menyerah kepada para ahlillah dalam segala hal yang menurut kita muskil, tetapi menurut mereka itu adalah jelas, berikut dalil-dalilnya. Kuncinya adalah satu, tagiyatul mahabbah, cinta kepada mereka. Kemudian juga taat, patuh kepada apa yang mereka arahkan, apa yang mereka tunjuk. Kemudian juga menyerah dengan apa yang mereka arahkan, gitu, menyerah tanpa kritik, baik kritik mulut ataupun kritik hati. Menganggap pendapat dia adalah pendapat daripada syekhnya dia, itu dia pegang kuat-kuat, adahu, dan dia yakini bahwasanya itu merupakan pintu perantara antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la garab li ahli al-ghurab ma garab wal ghurab aduh bagha mimman tagarab adab. Orang kalau enggak mendekatkan diri kepada orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka dia enggak bakalan bisa dekat kepada Allah. Pun mau dekat kepada para wali-wali juga mesti adab. Man buka selamat, ta'adab. Mau selamat, adab jaga, adab jaga, adab jaga. Kalau dia enggak jaga adab, akhirnya bukan selamat tapi kualat. Terus yang terakhir, kan murid itu wajib untuk memuliakan gurunya. Nah, apa bedanya di antara memuliakan guru dan juga fanatik sama guru sendiri? Oh, kita harus fanatik memuliakan guru kita, bahwa kalau bukan yang terbaik, maka kita nggak bakalan berguru kepada dia. Kita berkeyakinan, percaya ini adalah yang paling baik, ini adalah yang paling mulia, hingga kita berguru kepada dia. Bahkan dianjurkan bahwasanya hanya atagidal murid, bahwasanya dia tidak mengagungkan orang lain setelah Nabi Muhammad SAW melebihi daripada syuyukh, para guru-gurunya tersebut, sebagai penghubung kepada Rasulullah SAW. Tetapi ingat, walaupun mengagungkan, menghormati siapapun nggak jadi masalah, terutama ahlillah, para aulia wa salihin. Tapi merendahkan orang lain tidak dibenarkan. Oh ini hina, ini jelek, ini nggak bagus, ini di bawahnya, enggak. Kita nggak membanding-bandingkan. Kita menganggap, khalas guru kita udah paling mulia, udah paling kita taati, paling kita turuti. Yang lain, saya nggak sebut nama, begitu. Semuanya orang baik, semuanya orang mulia, begitu. Tapi saya condongnya kepada dia, pintunya saya melalui dia.
Bukan berarti pintu yang lain itu adalah pintu yang nggak benar. Tidak. Yang tidak dibenarkan adalah merendahkan, menghinakan daripada guru-guru yang lain. Ya, itu orang kalau dia menghinakan, sebab di antara asbab su'ul khatimah itu adalah mengganggu para aulia, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang mengganggu satu waliku, aku umumkan peperangan dengan orang tersebut. Cinta kepada guru itu benar, tapi nggak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan para guru-guru dan para ulama yang lain. Bukti kecintaan kita kepada guru kita adalah hormatnya kita kepada semua ulama, semua solihin, semua para wali-wali yang dekat maupun yang jauh, yang sezaman ataupun yang beda zaman. Sebab guru yang sejati mengajarkan kita untuk hormat, untuk cinta, untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir, apakah ada nasihat atau apa yang disebutkan? Selagi kita di sini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu setiap zaman tidak pernah sunyi zaman ini dari orang-orang yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memegang bendera, panji benderanya Rasulullah. Panji khilafah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan khilafah yang warisan Firaun ya, kursi tahta, la, tapi khilafah ilmu, khilafah adab, khilafah kewalian, khilafah akhlak, khilafah khusyuk. Begitu. Selalu secara terang-terangan ada orang-orang yang semacam begini. Kalau kita kebingungan, cari. Allah Ta'ala sengaja tunjukkan itu semua untuk menjadi hujjah bagi kita sekalian, insya Allah hujjah yang menguntungkan kita, bukan memberatkan kita, hingga memudahkan orang untuk dekat, untuk kenal kepada mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti, teladani dan hormati orang-orang tersebut. Sebab tidak ada orang yang mengakui keutamaan orang-orang yang mulia melainkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala. Dan enggak ada orang yang menghinakan orang-orang yang mulia melainkan orang yang dihinakan oleh Allah yang melakukan hal yang demikian. Hormati semua orang. Dibilang katanya zaman sekarang udah nggak ada wali. Kata siapa? Lakin ainul huffash la tarahum, mata kelelawar nggak bisa ngelihat mereka, nggak bisa ngelihat matahari. Tapi pakailah kacamata husnudzon, kelihatan wali-wali banyak. Kelihatan para sholihin banyak. Dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah taala berikan kita adab dan sopan santun yang sempurna terhadap mereka hingga kita nggak terharamkan dari keberkahan wali, dari keberkahan soleh, dari keberkahan alim, dari keberkahan arif, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang beradab dan mengikuti jejak para guru-guru, para syuyukh kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi itu, Masya Allah, dia nggak jadi orang besar melainkan berkat gurunya beliau, Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Habib Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas nggak jadi orang besar melainkan berkat gurunya, Habib Hasan bin Saleh al-Bahr. Begitu, Habib Hasan bin Saleh al-Bahr juga berkat gurunya. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, amsal al-Habib Habib Umar bin Segaf bin Muhammad bin Umar. Begitu, dan juga mereka berkat guru-gurunya mereka ini. Al-Habib Hasan, Al-Habib Hamid bin Umar. Al-Habib Hamid bin Umar juga berkat gurunya Al-Habib Hasan wal-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau juga berkat gurunya Umar bin Abdurrahman al-Attas, berkat gurunya Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Enggak ada orang besar melainkan pasti terkoneksi dengan orang besar lainnya. Enggak ada orang wali, orang yang mulia melainkan terkoneksi dengan wali dan orang mulia lainnya. Nah, kita sekarang kecondongan kita kepada siapa? Paling cakep tuh ucapan Imam Syafi'i. Ucapan yang menunjukkan fanatisme beliau dan juga tawaduknya beliau. Beliau bilang, "Uhibbus sholihin lastu minhum." Saya cinta sama orang soleh. Siapapun orang soleh dimanapun saya cinta. Walaupun saya bukan orang soleh. Walaupun saya bukan orang soleh. Kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, bilang tuh kepada orang-orang zaman sekarang yang mengklaim, saya punya, saya bisa, saya berilmu, saya dapat dari sini, saya ini, saya itu. Syafi'i bilang, saya bukan orang soleh. Padahal nggak pernah tinggalin tahajud, nggak pernah ninggalin jamaah, nggak pernah ninggalin yang sunnah. Membagi malamnya 3 bagian, sepertiga buat ilmu, sepertiga buat tidur, sepertiga buat ibadat. Menghatamkan tuh kalau bulan Ramadan, siang 1 kali hatam Quran, malam 1 kali hatam Quran. Subhanallah. Di antara para syuyukh
yang kerjaannya tuh seperti Abdullah bin Hasan bin Tahir 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali Allah 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 zikir, 25.000 kali salawat, Quran 10 juz waktu duha, 10 juz waktu witir, tapi dia bilang ya Rabb ma ma'ana amal, saya enggak punya amal apa-apa. Kerjaan saya cuma dosa doang. Ya Rabbi bihim, insyaallah berkat mereka para syuyukh. Ya Allah Ta'ala anugerahkan kita para menganugerahkan buat umat ini para syuyukh al-murabbiyin ahlu tarbiyah insyaallah. Kan al-Habib Umar Zahir itu datang ke Habib Ali al-Habsyi waktu mau ziarah Hud. Bilang ya Habib Ali, kita punya pesan. Nanti mau pergi ziarah doa apa? Doain agar Allah Ta'ala yusakhir lil alawiyyin masyayikh yurabbihim, agar Allah Ta'ala perbanyak untuk kaum alawiyin para guru-guru ahli tarbiyah yang mendidik mereka. Ahlu tarbiyah. Nah, sekarang kita kekurangan ahli tarbiyah, itu yang kita kurang. Ya Allah bi taufik at-tanfiq insyaallah. Ya udah Pak, kalau gitu kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tuhrimna khair ma 'indak bi syarri ma 'indana fadlan wa ihsana judan wa amtinana usluk bina masalik al-awliya was salihin. La tuhrimna barakat alim wa la barakat alif wa la barakat wali wa la barakat salih warzuqna kamal inti wa bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kamal inti wa bi syekhina al-akramin. Rabbi fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma alhiqna bis salihin wa alhiqna bil awliya al arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak.